karya kimia medisinal yang berjudul hubungan kualitatif struktur aktivitas. Oke, langsung saja. Di mana suatu obat itu ketika kita konsumsi itu memiliki beberapa fase, di mana fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, dan fase 5. Di mana fase 1 ini obat masih dalam bentuk tablet, belum dikonsumsi. Yang kedua, obat sudah terjadi absorpsi di dalam tubuh. Ketika obat itu dimasukkan, maka obat itu akan terjadi absorpsi. Yang ketiga, obat di mana obat ini sudah membentuk faktor fase farmakokinetik, di mana membentuk tiga bagian, yaitu distribusi, metabolisme, dan ekstraksi. Yang keempat, obat sudah berinteraksi di dalam reseptor. Kelima, obat sudah menimbulkan efek, di mana efek ini entah itu menimbulkan efek toksik, efek yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, next. Di fase farmaseutik ini kan obat masih dalam bentuk tablet, jadi dia masih utuh, dia belum diganggu-ganggu, sehingga dia ketika dia diminum, dia akan menembus membran, terbentuk dua, yaitu disolusi dan disolusi biologis. Oke, next. Masuk di fase farmakokinetik, di mana obat ini akan terabsorpsi di dalam tubuh, kemudian akan menimbulkan 4, yaitu metabolisme, ekstraksi, disolusi. Oke. Ini contohnya, ini pabrik milk, formulasi, dosis, bentuk sediaan, kemudian saluran cerna, atau obat itu dia akan masuk di saluran cerna, terjadi pemecahan, bentuk sediaan, dan terlarutnya zat obat aktif. Kemudian obat itu akan diserap atau ketersediaan hayati. Kemudian obat itu masuk di peredaran darah dan membentuk peredaran darah, entah itu jaringan, ekskresi, metabolisme, reseptor, begitu. Next. Faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas yaitu hubungan struktur aktivitas empiris yang bersifat insidental atau berdasarkan data percobaan yang tersedia. Ini struktur yang berdasarkan data struktur obat simetrik. Ini strukturnya yaitu metazid, obat metazid ya. Oke, next. Faktor yang kurang mendukung hubungan struktur aktivitas ini, yang pertama, perbedaan pengukuran parameter kimia fisika dan aktivitas biologis. Kedua, senyawa yang digunakan merupakan bentuk prodrug. Yang ketiga, aktivitas obat dipengaruhi oleh banyak kondisi in vivo. Yang keempat, senyawa memiliki pusat atom asimetris. Kelima, senyawa yang memiliki aktivitas biologis yang mirip dengan senyawa lain tetapi berbeda mekanisme kerjanya. Keenam, pengaruh bentuk sediaan terhadap aktivitas. Ketujuh, obat bersifat multiprotein. Terakhir, perbedaan spesies. Jadi, kenapa obat itu kurang mendukung ketika kita membuat suatu obat itu struktur aktivitasnya ini tidak mendukung. Ini ada 7 ya. Kalian saya sudah bacakan tadi, kalian bisa lihat sendiri. Ini perbedaan
bersifat multiprotein. Oke, next. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas yang sebenarnya. Jadi, sebenarnya itu kalau kita membuat suatu obat, maka kita harus menemukan atau mengetahui hubungan struktur aktivitas sebenarnya dari suatu obat, di mana hubungan yang pertama yaitu hubungan sifat kimia, fisika, dan aktivitas. Kedua, hubungan struktur kimia dan aktivitas biologi obat dengan tempat aksi yang sama. Ketiga, hubungan struktur aktivitas tak langsung. Keempat, hubungan struktur aktivitas untuk stereoisomer. Oke, next. Hubungan sifat kimia dan aktivitas. Perubahan struktur neoritik tidak akan menyebabkan perubahan aktivitas secara in vitro. Kedua, penambahan gugus nonpolar untuk meningkatkan lipofilitasnya ditoleransi selama tidak mengganggu interaksi obat reseptor. Ketiga, contoh obatnya yaitu turunan p-alkyl fenol, aktivitas antibakterinya maksimum pada jumlah atom CN5-6, analog tiroksin, aktivitas antiviroidnya maksimum pada jumlah atom CN jumlahnya 2. Next. Hubungan struktur kimia aktivitas biologi obat dengan tempat aksi yang sama, yaitu ada beberapa di mana HSA. Berdasarkan interaksi gugus senyawa-senyawa agonis pada tempat aksi yang sama, yaitu ada 2, biokatalis dan senyawa mimetik. Kedua, tumpang tindih aktivitas mimetik dengan biokatalisnya. Kedua, hubungan HSA berdasarkan interaksi senyawa antagonis dan agonis pada tempat aksi yang sama, di mana ini struktur senyawa agonisnya dan antagonisnya berupa kompetitifnya. Selanjutnya, struktur dan penghambat enzim. Ketiga, obat-obat segolongan aktivitas farmakologinya. Next. Hubungan struktur aktivitas tak langsung, di mana hubungan struktur aktivitas langsung ini HSA dapat terjadi pada senyawa-senyawa yang berbeda tempat aksinya. Bermacam-macam senyawa tersebut diperoleh dari rangkaian proses biosintesis atau biodegradasi. Senyawa antara umumnya memiliki struktur kimia berikatan dengan obat aktif. Contoh obatnya pada biosintesis katekolamin prekursor. Senyawa antara dan produk akhir atau obat aktif semuanya merupakan turunan feniletilamin. Turunan feniletilamin sintetik dapat mempengaruhi sintesis katekolamin pada tahap-tahap berbeda dan masih memiliki HSA secara tak langsung. Next. Hubungan struktur aktivitas untuk stereoisomer, di mana struktur aktivitas untuk stereoisomer ini pada campuran resemik perbandingan aktivitas isomer-isomer kemungkinan berbeda spektrum aktivitasnya. Kemudian hubungan antara perbandingan aktivitas pasangan stereoisomer dan aktivitas dari isomer yang lebih aktif dari pasangannya. Selanjutnya, aktivitas campuran isomer optis dibandingkan dengan aktivitas satu isomer murni. Next. Pengukuran kuantitatif aktivitas biologis, di mana tipe pengukuran kuantitatif efek obat terhadap hewan coba. Yang pertama yaitu efek individu, dengan pengukuran dosis efektif individu terhadap hewan coba. Kedua, efek bertingkat, di mana efek bertingkat ini mengukur efek obat terhadap tiap-tiap hewan coba dalam satu kelompok uji dengan dosis bervariasi. Ketiga,
Efek kuantal mengukur respon semua atau tidak dari suatu kelompok hewan coba dengan menentukan persen respon. Ini adalah diagram versi biologis dan ED50. Next. Ini adalah diagram dari ED50 dan LD50. Ini perkiraan ED50 atau LD50 dengan logaritma probit. Penentuan LD50 akut alkaloid belafolin tikus putih 10 ekor, 5 jantan dan 5 betina. Volume yang diberikan pada tikus 0,02 ml larutan per gram berat badan. Larutan obat dibuat dengan 2 asam mualat mengandung 400 mg atau mililiter. Dicatat kematian tikus. Hasil percobaan dapat dilihat pada tabel di samping. Ini ada tikus mati, tikus hidup, sintaksis kematian, koreksi, probit. Bila kematian 0%, maka persen koreksi 10 dikali 0,25 N, di mana N ini adalah jumlah tikus dalam kelompok. Bila kematian 100%, maka persen koreksi 100 N dikurang 25 N. Oke, next. Ini adalah gambar data diplotkan, kemudian diregresi. Diketahui persamaan regresi diperoleh LD50. Ini data diplotkan, kemudian diregresi, diketahui persamaan regresi yang diperoleh LD50. Ini tetapan afinitas. Ini di mana PA2 diukur sebagai kadar molar senyawa antagonis B yang diperlukan untuk mengandalkan dosis senyawa agonis sebagai kompensasi terhadap aksi antagonis. Ini ini adalah rumusnya, di mana keterangannya ini adalah A1 dosis senyawa agonis yang memberikan efek 50% dari respon biologis maksimal. A2 dosis senyawa agonis yang memberikan efek 50% dari respon biologis maksimal dengan keberadaan senyawa antagonis. Di PD2 ini dapat dihitung dari efek penekanan pada kurva dosis respon akibat adanya senyawa antagonis melalui persamaan berikut. Ini adalah rumusnya, di mana maksimal itu sama dengan respon biologis maksimal senyawa agonis. B maksimal sama dengan respon biologis maksimal senyawa agonis dengan adanya senyawa antagonis. Aktivitas intrinsik dan PD2, di mana aktivitas intrinsik senyawa agonis alfa E dapat ditentukan melalui persamaan Emax sama dengan Emax per Emax. EA maksimal, efek maksimal dari senyawa agonis yang diuji.
efek maksimal dari senyawa pembanding diuji pada organ yang sama. PD2 yaitu logaritma negatif molar dosis senyawa agonis yang memberikan efek 50% dari respon biologis maksimum pada sistem reseptor efektor. PD2 sama dengan negatif logaritma dikali ED50. Oke, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.